Shalom saudara dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Dalam pekan suci, pada Kamis putih ini mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Markus 14 ayat 17 sampai dengan 20. Silakan Bapak dan Ibu melanjutkan pembacaan di rumah sampai ayat yang ke-31. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia akan makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Judul perenungan ini adalah Di Meja Itu. Berbagi hidup itu ada di meja. Suka dan duka, cinta dan pengkhianatan. Derajat hidup yang tinggi atau rendah sering terjadi di meja. Membicarakan yang terjadi sehari-hari dengan suami, istri, anak, teman juga terjadi di meja. Meja menjadi tempat di mana rasa sakit dan kesedihan bisa berkumpul. Yesus waktu itu pun bersama dengan 12 murid duduk di meja. Ya, si 12 itu. Anda tidak bisa memisahkan satu dari yang lain. Mereka membentuk satu kesatuan, sebuah komunitas persaudaraan. 12 orang itu adalah lingkaran terdekat di sekitar Yesus. Orang-orang yang tetap tinggal, yang terus mengikuti Yesus. Bersama-sama mereka, Yesus duduk untuk makan perjamuan Paskah. Bagaimana mereka bisa ada di sana? Adakah ketegangan di antara mereka? Saat mereka semakin dekat ke Yerusalem, apakah mereka merasakan ancaman besar yang datang? Atau apakah suasana pesta kemenangan yang ada dalam makan di meja perjamuan itu? Jalan-jalan di Yerusalem waktu itu sudah penuh dengan para peziarah dan pengunjung. Waktu itu adalah Paskah, hari libur Yahudi yang penting. Mengapa malam ini berbeda dari yang lain? Tanya putra bungsu di setiap keluarga Yahudi. Karena Tuhan telah membebaskan kami dari Mesir, kata setiap ayah. Akan tetapi, setelah mendengar kata-kata Yesus, suasana benar-benar berubah. Sudah kubilang, salah satu dari kalian yang makan dengan aku akan mengkhianatiku. Saya membayangkan suasana saat itu. Makanan hampir tidak akan disentuh pada malam itu, karena ada hal yang mengerikan terjadi. Anda berbagi makanan dengan seorang yang dianggap teman, tetapi dia kemudian menjadi pengkhianat. Pengkhianatan adalah hal yang menjijikkan. Bagaimana bisa hidup dengan suami, istri, pacar, saudara, teman yang berubah menjadi pengkhianat? Perjamuan itu ternyata menjatuhkan air mata. Air mata mengalir. Sukacita berubah menjadi kesedihan. Mereka sedih. Ya, 12 murid itu. Karena betapa menyakitkan pengkhianatan itu. Pengkhianatan terletak di lingkaran kita sendiri. Siapakah dari mereka yang akan menjadi pengkhianat? Mereka melihat sekeliling lingkaran dan kemudian mereka melihat Yesus lagi. Bukan saya. Ada keraguan dalam suara mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan orang lain. Mereka lebih peduli pada diri sendiri. "Bukan aku ya Tuhan," kata mereka.
Seberapa baik Anda mengenal diri sendiri? Apakah ada Yudas di masing-masing kita? Akankah mereka bertanya-tanya satu demi satu dalam dirinya dan mengakui, akulah yang jatuh pada godaan untuk mengkhianati Yesus? Yesus telah berbicara tentang penderitaan, penolakan, dan kematian menunggunya. Apakah saya ingin dan bisa tetap setia kepadanya? Berbeda dengan Injil Matius dan Yohanes, di Injil Markus, Yesus tampaknya tidak mengetahui bahwa pengkhianat itu adalah Yudas, dan juga murid-muridnya tidak tahu. Hanya saja teman yang menjadi pengkhianat itu adalah satu dari 12 tersebut, yang duduk di sini di meja bersamanya dan makan bersamanya dari mangkuk yang sama. Sungguh situasi yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, dan mengerikan di meja itu. Untuk para murid, tetapi khususnya juga untuk Yesus. Namun, mengapa perjamuan makan tidak dibatalkan saja? Mengapa Yesus tidak memukul meja atau membanting pintu? Mengapa Yesus tidak meninggalkan meja tersebut? Bukankah seharusnya Yesus tidak berbagi makanan dengan pengkhianat? Mengapa Yesus tidak melempar meja ini terbalik seperti yang dia lakukan di bait suci? Mengapa perjamuan ini dilanjutkan dengan roti dan anggur untuk semua 12 muridnya itu? Di sini, di meja itu, ternyata rahasia Injil yang begitu dalam terjadi. Kerajaan Tuhan berlanjut, meskipun telah melewati hal yang mencengangkan dan mengerikan, pengkhianatan dan penyangkalan, jatuh, melarikan diri, dan meninggalkan Yesus, melewati kedalaman Kalvari. Yesus tetap taat pada misi Tuhan meskipun dia tahu itu bisa merugikan dirinya. Dia tetap sepenuhnya mengabdi kepada Bapaknya. 12 muridnya menyerah. Satu persatu mereka tidak percaya lagi kepada Yesus. Tetapi Yesus terus percaya dan tidak menyerah. Meja bersama roti dan anggur itu adalah tandanya. Tuhan Yesus memberi roti. Yesus berkata, "Demikian aku memberikan diriku kepadamu. Saya sudah diambil, ditangkap. Saya akan dipecahkan, disalibkan. Saya akan diserahkan ke dalam kematian untukmu. Aku adalah sepotong roti yang diberkati untukmu. Saya adalah sumber berkat bagi kalian. Saya dibagikan kepada kalian semua. Saya ingin berada dalam hidup kalian. Saya ingin menjadi bagian hidupmu." Yesus memberikan hidupnya untuk melahirkan kerajaan Allah dengan segala kuasanya. Di meja itu, kami berbagi hidup, suka dan duka, persahabatan dan pengkhianatan. Dan di meja itu, Yesus juga membagikan hidupnya dengan benar melalui semua kedalaman. Dengan roti dan anggur dia mengikat hidupnya dengan hidup kita selamanya. Dia menghubungkan hidup kita bersama. Rasakan dan nikmatilah kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau berbagi hidupmu. Dan kami boleh merasakan itu sedalam-dalamnya di meja perjamuan kudus. Kiranya meja di rumah kami masing-masing juga boleh menjadi tempat berbagi dan berkat untuk banyak orang. Melalui kekuatan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.